Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan keempat untuk materi fungsi eksponen dan logaritma ini, pembahasan kita adalah tentang pertidaksamaan eksponen. Pertidaksamaan eksponen adalah pertidaksamaan yang di dalamnya memuat pangkat atau eksponen. Sebagai contoh yang A, 2 dipangkatkan X ditambah 2 lebih besar dari 8. Kemudian contoh yang B, 1/2 dipangkatkan X ditambah 2 lebih besar dari 8. Nah, untuk pertidaksamaan itu, cirinya adalah terdapat variabel dan terdapat tanda pertidaksamaan. Variabelnya di sini adalah X. Kemudian untuk tanda pertidaksamaan, untuk yang dicontoh ini adalah lebih besar. Selain itu bisa juga menggunakan tanda pertidaksamaan lainnya, misalnya lebih kecil, kemudian lebih besar sama dengan, bisa juga lebih kecil sama dengan. Nah, untuk variabelnya, di sini kalian lihat, variabelnya itu berada pada pangkat atau eksponennya. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan eksponen, perlu diingat hal-hal sebagai berikut. Jadi di sini saya bagi untuk yang basisnya lebih dari 1 dan basisnya antara 0 sampai 1. Untuk yang A lebih besar dari 1, di mana A-nya adalah basis, jika A pangkat fx lebih kecil dari A pangkat gx, jadi kalau pertidaksamaannya itu pakainya lebih kecil, maka pangkatnya itu juga lebih kecil, fx lebih kecil dari gx. Dan sebaliknya, jika A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx, maka fx-nya lebih besar dari gx. Jadi untuk yang A lebih dari 1, misalnya 1, misalnya 2, 3, 4, 1,5, dan seterusnya, itu nanti tandanya searah. Kemudian untuk yang basisnya antara 0 sampai 1 atau A antara 0 sampai 1, misalnya 1/2, 1/3, kemudian 5/6, itu nanti tandanya berkebalikan. Jika A pangkat fx lebih kecil dari A pangkat gx, maka fx lebih besar dari gx. Demikian pula sebaliknya, jika A pangkat fx-nya lebih besar dari A pangkat gx, maka fx-nya lebih kecil dari gx. Jadi kalau A lebih besar dari 1 tandanya searah, kalau A-nya antara 0 sampai 1 tandanya berkebalikan. Sebagai contoh, ini contohnya saya ambilkan dari modul, tentukan himpunan penyelesaian dari A, 3 pangkat X lebih kecil dari 27, kemudian B, 1/4 pangkat X ditambah 1 lebih besar dari 1/16, dan yang C, 3 pangkat X kuadrat dikurangi X dikurangi 4 lebih kecil sama dengan 9. Kita coba untuk yang A dulu, kita bahas ya. Jadi 3 pangkat X lebih kecil dari 27. Langkahnya masih sama seperti persamaan eksponen kemarin, kita harus samakan dulu basisnya. Karena di sini ruas kirinya sudah ada basis 3, maka ruas kanannya harus saya buat menjadi basis 3 juga. 27 itu adalah 3 pangkat 3. Sehingga di sini diperoleh 3 pangkat X lebih kecil dari 3 pangkat 3. Nah, kalian lihat basisnya atau A-nya ini kan 3, itu lebih besar dari 1. Maka tandanya akan searah, tanda untuk pangkatnya. Jadi kalau 3 pangkat X lebih kecil dari 3 pangkat 3, maka X-nya juga lebih kecil dari 3. Sampai di sini kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah kurung kurawal, di mana X-nya itu adalah X lebih kecil dari 3. Kemudian kurung kurawal tutup. Kemudian untuk yang B, 1/4 pangkat X ditambah 1 lebih besar dari 1/16. Ingat, ini basisnya itu 1/4. Jadi kita harus samakan dulu basis antara ruas kiri dan ruas kanan. Jadi ruas kirinya sudah tetap 1/4, yang ruas kanannya 1/16-nya saya buat menjadi 1/4 kuadrat. Nah, karena basisnya sudah sama, kita bandingkan pangkatnya. Nah, lihat, basisnya di sini kan 1/4 itu antara 0 sampai 1, berarti tandanya berlawanan. Kalau ini tandanya awalnya itu lebih besar, maka untuk kita bandingkan pangkatnya tandanya menjadi lebih kecil. Sehingga X ditambah 1 lebih kecil dari 2, atau X lebih kecil dari 1. Sehingga HP-nya adalah kurung kurawal yang isinya adalah X, di mana X-nya lebih kecil dari 1. Nah, untuk yang contoh C, kalian perhatikan di sini antara soal dan penyelesaiannya terdapat perbedaan. Silakan diedit di modul kalian soalnya. 3 dan 9-nya ini kita ganti saja sesuai penyelesaian, yaitu 5 dan 25. Jadi kita pakai yang ini. 5 pangkat X kuadrat dikurangi X dikurangi 4 lebih kecil sama dengan 25. Langkah pertama kita harus samakan basisnya. Sehingga
kita gunakan basis 5. 5 pangkat X kuadrat dikurangi X kurangi 4 lebih kecil sama dengan 5 pangkat 2. Setelah itu karena basisnya sudah sama dan basisnya lebih besar dari 1, kita langsung bandingkan pangkatnya. Karena lebih besar dari 1 basisnya, maka tanda pertidaksamaannya searah atau sama. Sehingga X kuadrat dikurangi X kurangi 6 lebih kecil sama dengan 2. Kemudian kedua ruas kita kurangkan 2, sehingga X kuadrat dikurangi X kurangi 6 lebih kecil sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan X tambah 2 dikali X kurangi 3 lebih kecil sama dengan 0. Nah, sampai di sini kita tentukan pembuat 0. Pembuat 0-nya adalah X tambah 2 sama dengan 0, sehingga X-nya negatif 2. Kemudian X kurangi 3 sama dengan 0, X-nya 3. Jadi X-nya itu negatif 2 dan 3 untuk pembuat 0-nya. Sehingga pembuat 0-nya itu kita taruh di garis bilangan. Jadi ingat, untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, kalian harus buat garis bilangan. Jangan langsung diselesaikan di sini. Kalian buat garis bilangan dulu. Tadi pembuat 0-nya negatif 2 dan 3 kita taruh di sini. Sekarang garis bilangannya terdiri dari 3 daerah, yaitu kirinya negatif 2, antara negatif 2 dan 3, dan kanannya 3. Nah, di ketiga daerah ini kita ambil titik uji. Misalnya yang gampang di sini, antara negatif 2 dan 3 saya ambil 0. 0 saya ambil untuk sebagai titik uji, saya substitusikan ke X tambah 2 dikali X kurangi 3 lebih kecil sama dengan 0. Sehingga 2 dikali negatif 6, 2 dikali negatif 3 itu kan negatif 6. Negatif 6 kan hasilnya negatif. Kita kasih tanda negatif. Kemudian untuk yang daerah lainnya, kalian boleh ambil titik uji juga, kemudian diuji. Bisa juga kalian gunakan sesuatu yang sudah kalian dapat di pertidaksamaan rasional. Jadi kalau di sini pangkatnya itu ganjil, maka tandanya berubah. Kalau pangkatnya genap, tandanya tidak berubah. Perhatikan, negatif 2 itu didapat dari X tambah 2. X tambah 2 ini kan pangkat 1. Pangkat 1 itu kan ganjil. Kalau ganjil, maka tandanya itu akan selang-seling. Jadi kalau yang sini tadi sudah negatif, maka tanda yang sebelah sini harus positif. Kemudian untuk yang sebelah sini, yang 3 didapat dari X kurangi 3. Pangkatnya 1. Ganjil kan, berarti juga tandanya selang-seling. Kalau kirinya negatif, berarti kanannya positif. Seperti itu. Itu kalau kalian pakai sesuatu yang sudah kalian dapatkan di pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan rasional ya. Kalau mau diuji sendiri-sendiri juga boleh. Nah, sekarang kita dapat positif, negatif, positif. Yang diminta lebih kecil sama dengan 0. Yang diminta negatif, berarti yang saya arsir yang sini. Antara negatif 2 sampai 3. Kemudian berarti penyelesaian kita adalah negatif 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 3. Ingat ada sama dengannya karena sesuai soalnya ada sama dengannya. Jadi HP-nya adalah kurung kurawal X di mana negatif 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 3. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2X kurangi 2 pangkat X tambah 1 lebih besar dari 8. Itu yang A. Kemudian yang B 49 pangkat 3 kurangi X kurangi 7 pangkat 3 kurangi X lebih kecil dari 42. Kalau kalian lihat di sini dari penyelesaiannya, kedua pertidaksamaan itu adalah pertidaksamaan yang dapat dibawa ke bentuk pertidaksamaan kuadrat. Jadi pakai pemisalan. Seperti itu. Nah, untuk yang A dulu ya, 2 pangkat 2X kurangi 2 pangkat X tambah 1 lebih besar dari 8. Kita uraikan dulu. Untuk yang 2 pangkat 2X-nya nggak usah. Kita masih ingat kalau 2 pangkat 2X itu nanti kan jadinya 2 pangkat X kuadrat. Itu nanti kalau misalnya saya pakai pemisalan 2 pangkat X-nya P, maka ini akan menjadi P kuadrat. Yang pertemuan kemarin ya. Nah, kemudian yang di sini 2 pangkat X tambah 1 itu berarti 2 pangkat X kali 2 pangkat 1 atau kali 2 saja. Kemudian pemisalannya kita ambil 2 pangkat X sama dengan P. Sehingga P kuadrat dikurangi 2P lebih besar dari 8. Kemudian kedua ruas kita kurangkan 8, P kuadrat kurangi 2P kurangi 8 lebih besar dari 0. Kita faktorkan didapat P tambah 2 kali P kurangi 4 lebih besar dari 0. Pembuat 0-nya berarti negatif 2 dan 4. Setelah ketemu pembuat 0, langkah selanjutnya buat garis bilangan yang kita taruh pembuat 0 di situ, negatif 2 dan 4. Lalu garis bilangannya kan terbagi menjadi 3 daerah. Kita ambil titik uji. Misalnya yang gampang di sini, ambil 0. 0 masuk ke sini. 0 tambah 2 kali 0 kurangi 4. Berarti kan 2 kali negatif 4 itu negatif 8. Berarti daerah sini negatif. Kemudian untuk menentukan daerah sini, kita lihat pangkatnya.
Ini kan di negatif 2. Negatif 2 itu kan dapatnya dari P tambah 2. P tambah 2 pangkatnya 1. Oh, berarti negatif 2 ini sisi kiri dan kanannya tandanya harus berubah. Yang tadinya di sini negatif, yang sini harus positif. Kemudian untuk yang 4 juga sama. Kita dapatnya kan dari P kurangi 4. Jadinya ini pangkatnya 1 kan, ganjil. Jadi harus tandanya berselang-seling. Kalau kirinya tadi udah ketemu negatif, kanannya harus positif. Kemudian karena yang diminta itu positif, maka yang kita arsir yang pinggir-pinggir ini, yang kiri dan kanan. Sehingga P-nya adalah P lebih kecil dari negatif 2 atau P lebih besar dari 4. Nah, sampai di sini belum selesai ya. Karena variabel awal kita adalah X. Kita selesaikan dulu. Untuk P lebih besar dari 4 dulu ya. 2 pangkat X lebih besar dari 4. Karena P-nya 2 pangkat X. Berarti 2 pangkat X lebih besar dari 2 pangkat 2. Ingat, kalau basisnya lebih besar dari 1, maka tandanya tetap sehingga X lebih besar dari 2. Kemudian untuk yang P lebih kecil dari negatif 2, berarti 2 pangkat X lebih kecil dari negatif 2 ya. Ini harusnya lebih kecil dari negatif 2. Nah, ingat 2 pangkat X. 2 itu kan bilangan positif. Bilangan positif dipangkatkan berapapun hasilnya harus selalu positif. Sehingga untuk yang P lebih kecil dari negatif 2 atau 2 pangkat X lebih kecil dari negatif 2 ini tidak mungkin. Sehingga yang ini tidak memenuhi, penyelesaiannya adalah HP X lebih besar dari 2. Ingat ini salah ya, salah ketik. Silakan modul kalian dibenarkan, ini harusnya lebih kecil. Kemudian untuk yang B, 49 pangkat 3 dikurangi X dikurangi 7 pangkat 3 kurangi X lebih kecil sama dengan 42. Kita uraikan dulu pangkat-pangkatnya supaya kelihatan yang harus kita misalkan itu siapa. Jadi 49-nya kita buat menjadi 7 pangkat 2. Jadi 7 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 kurangi X. Kemudian dikurangi 7 pangkat 3 kurangi X. Lebih kecil sama dengan 42. Nah, ini kan menjadi 7 pangkat 3 kurangi X dipangkatkan lagi 2. Jadi posisi pangkatnya bisa saya balik. Sama aja. Dikurangi 7 pangkat 3 kurangi X lebih kecil sama dengan 42. Saya misalkan 7 pangkat 3 kurangi X-nya sama dengan P. Sehingga menjadi P kuadrat kurangi P lebih kecil sama dengan 42. Atau P kuadrat kurangi P kurangi 42 lebih kecil sama dengan 0. Difaktorkan, P tambah 6 kali P kurangi 7 lebih kecil sama dengan 0. Langkahnya sama, kita harus cari pembuat nolnya. Pembuat nolnya adalah negatif 6 dan 7. Lalu taruh di garis bilangan. Garis bilangannya kita bagi menjadi 3 daerah, lalu kita ambil titik uji, misalnya di sini. Ambil titik 0, 0 substitusikan ke pertidaksamaannya, didapat 6 kali negatif 7 itu negatif 42. Berarti taruh tanda negatif di sini. Kemudian, karena ini pangkatnya ganjil, berarti kan selang-seling tandanya, berarti sini positif, sini juga positif. Kan positif, negatif, positif, itu kan selang-seling. Sehingga P kita adalah yang memenuhi itu kan yang negatif, berarti negatif 6 lebih kecil sama dengan P, lebih kecil sama dengan 7. Sama dengannya ini didapatnya dari soalnya. Kemudian, kita selesaikan satu sisi dulu, yang sebelah sini. Untuk P lebih kecil sama dengan 7, berarti 7 pangkat 3 kurangi X lebih kecil sama dengan 7. Jadi untuk P lebih kecil sama dengan 7, berarti 7 pangkat 3 kurangi X lebih kecil sama dengan 7. Kemudian karena 7 itu lebih besar dari 1, maka tanda pertidaksamaan untuk pangkatnya searah. Jadi 3 kurangi X lebih kecil sama dengan 1, atau negatif X lebih kecil sama dengan negatif 2, sehingga X-nya lebih besar sama dengan 2. Nah, untuk yang negatif 6 lebih kecil sama dengan P, berarti kan negatif 6 lebih kecil sama dengan 7 pangkat 3 kurangi X. Itu pasti selalu terpenuhi karena memang 7 pangkat 3 kurangi X itu kan hasilnya selalu positif. Jadi pasti untuk yang 7 pangkat untuk yang negatif 6 lebih kecil sama dengan 7 pangkat 3 kurangi X pasti penyelesaiannya adalah semua X. Kemudian dari kedua penyelesaian tadi kita iriskan, jadi X lebih besar sama dengan 2 dan semua X kita iriskan, hasil irisannya adalah tetap X lebih besar sama dengan 2. Demikian pertemuan untuk pembahasan pertidaksamaan eksponen. Untuk mengembangkan kompetensi kalian, silakan dikerjakan tugas mandiri pada modul untuk soal-soal yang terkait pertidaksamaan eksponen. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.